Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya khairul khalqi syafi'ina ya rabbana sholli alaihi wasallam wal ali gharrina bi bahri wahdati bi kulli halin daiman wa sa'atin ya ayyuhal rusul salamun wa alaikum ilayya sayyidi ya rabbana Allahumma sholli sallim ala Muhammadin syafi'ina wal ali waj'al lana musra'in bil wahidiyati rabbil alamin ya rabbana ya sir akhbarna qul fa'alif bainana ya rabbana Hadratul Mukarram Kiai Abdul Majid Abdul Mu'allif Surah Al-Ahzab Sallallahu Alaihi Wasallam Hadratul Mukarram Anjing Kiai Abdul Majid Sallallahu Surah Al-Ahzab Hadratul Mukarram Anjing Kiai Abdul Majid Al-Fikri Sallallahu pengasuh perjuangan Wahidiyah dan pondok pesantren Nurul yang senantiasa berdakwah dan kita Al-Mukarramah Wal-Mukarramah ibunya yang senantiasa kami muliakan para bapak ibu pramu perjuangan Wahidiyah yang kami hormati, para bapak ibu pengurus pondok pesantren Jumhur Al-Mudhoroh yang kami hormati, para bapak ibu panitia pelaksana asrama Ramadan Wahidiyah yang kami hormati, anak-anakku yang kami sayangi, dan tak lupa saudara protokol yang kami taati. Marilah kita bersama-sama menyanjungkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bi qouli alhamdulillahirabbil alamin atas rahmat taufik serta hidayahnya kita diperkenankan berkumpul dalam keadaan yang sehat walafiat. Tak lupa sanjungan salawat serta salam yang seindah-indahnya. Marilah senantiasa kita haturkan panggilan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa sayyidil anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin alaihi salatu wassalam, serta salam ikraman wa ta'diman wa mahabbatan. Mudah-mudahan senantiasa kunjung kepada segenap aulia illah wa ahbabillah min awwalihim ila akhirihim, khususan khawasah madan-madan dalam wausuha zaman radhiyallahu anhu wa alaina min barakatihim wa syafaatihim wa karamatihim wa amatana bi amdadihim kama yatubi wa bihim amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang kami cintai, materi pada sore hari ini adalah tentang istihadah, masih seputar darah yang keluar dari farjinya wanita. Bisa ditulis? Pengertian istihadah. Istihadah adalah darah penyakit yang keluar dari farji wanita
yang tidak sesuai dengan ketentuan haid dan nifas. Saya ulangi, istihadah adalah darah penyakit yang keluar dari farji wanita yang tidak sesuai dengan ketentuan haid dan nifas. Kemarin kita sudah membahas warna darah dan sifat darah. Masih bisa menyebutkan warna darah? Hitam, merah, ke kuning-kuningan, kuning dan keruh. Sifat-sifat darah? Kental, berbau, kemudian cair. Itulah warna darah. Tidak terlepas dengan darah haid, darah istihadah itu juga masih di seputar warna dan sifat darah. Adapun darah haid itu sifatnya dan warnanya lebih kuat, yaitu darah hitam, kental dan berbau. Karena darah haid itu adalah darah kotor. Sedangkan darah istihadah itu biasanya berwarna merah dan tidak berbau, seperti darah yang keluar dari luka itu. Kemudian darah istihadah itu mempunyai pembagian dan ketentuan hukumnya. Ini untuk istihadah itu adalah nama dari orang yang mengalami istihadah. Itu istilahnya, ada yang tahu anak? Istilahnya adalah mustahadah. Kalau istihadah tadi adalah nama dari darah penyakit. Lah penyandangnya wanita yang menderita istihadah namanya mustahadah. Pembagian mustahadah dan ketentuan hukumnya. 1. Ini ada 7 macam. 1. Mubtadi'ah mumayyizah. Nomor 2. Mubtadi'ah ghairu mumayyizah. Nomor 2. Mubtadi'ah ghairu mumayyizah. Nomor 3. Yang pertama mubtadi'ah mumayyizah. Yang kedua mubtadi'ah ghairu mumayyizah. Yang ketiga mubtada' mumayyizah. Mubtada' mumayyizah. Yang keempat mubtada' ghairu mumayyizah. Dzakirah li'adami
adatiha qadron wa waqtan. Nomor 4, muqtada ghairu mumayyizah dzakirah li adatiha qadron wa waqtan. Wa waqtan. Nomor 5, muqtada ghairu mumayyizah muqtada ghairu mumayyizah nasi'ah li adatiha qadron wa waqtan. Saya ulangi, muqtada ghairu mumayyizah nasi'ah li adatiha qadron wa waqtan. Nomor 6, muqtada ghairu mumayyizah muqtada ghairu mumayyizah dzakirah li adatiha qadron la waqtan. Perlu diulang? Nomor 7, muqtada ghairu mumayyizah dzakirah li adatiha waqtan la qadron. Keterangannya nomor 1, muqtadi'ah mumayyizah, yaitu wanita yang baru pertama kali mengalami haid. Pada saat itu darah yang keluar melebihi batas maksimal haid. Jadi melebihi 15 hari. Muqtadi'ah mumayyizah yaitu wanita yang baru pertama kali mengalami haid. Pada saat itu darah yang keluar melebihi batas maksimal haid, yaitu 15 hari 15 malam. Serta darah itu dapat dibedakan antara yang kuat dan yang lemah. Bagi mustahadhah yang jenis ini, ketentuan hukum darahnya adalah darah kuat dihukumi haid, sedangkan darah lemah dihukumi istihadhah. Masih ingat toh darah kuat? Darah kuat itu darah yang hitam, sedangkan darah yang lemah ya termasuk merah kekuning-kuningan, kuning, keruh, itu darah lemah. Wanita semacam ini disebut mumayyizah jika memenuhi 3 syarat. 1, darah kuat tidak kurang dari sehari semalam. Jadi paling sedikitnya ukuran darah
haid sehari semalam 24 jam. Kemudian yang kedua, darah kuat tidak melebihi 15 hari 15 malam. Dan yang ketiga, darah lemah tidak kurang dari 15 hari 15 malam dan keluarnya secara terus menerus. Syarat yang ketiga ini diberlakukan jika ada darah kuat yang sama dengan darah pertama yang keluar lagi. Jadi tadinya darah kuat keluar, kemudian darah lemah, kemudian disusul lagi dengan darah yang kuat. Itu adalah darah istihadhah jenis muqtadi'ah mumayyizah. Contohnya, seorang wanita yang belum pernah haid mengeluarkan darah kuat 5 hari, darah lemahnya 25 hari, maka 5 hari yang pertama dihukumi darah haid, sedangkan 25 hari dihukumi istihadhah. Pas waktu mampetnya darah haid di 5 hari itu, kita mandi besar. Kemarin tata caranya mandi besar didahului dengan apa, anak-anak? Wudu dulu, niat otomatis, kemudian mengguyur seluruh tubuh mulai dari kepala sampai kaki. Pakai sampo dan sabun apa belum itu? Belum. Diguyur sampai bersih, dibersihkan semuanya, baru kalau sudah betul-betul suci diguyur, dipakaikan sampo dan sabun. Kemudian dalam jangka rentang waktu istihadhah yang 25 hari itu, kita tetap dikenai kewajiban seperti hanya sholat, kemudian puasa. Pokoknya boleh melaksanakan sebagaimana kewajiban-kewajiban muslimah yang tidak diperbolehkan oleh seorang yang mengalami haid. Jika pas saat yang 5 hari tadi, pas saat haid, dihukumkan itu tidak boleh melaksanakan sholat, puasa, menanggung mushaf dan membacanya, tawaf, dan seterusnya, maka seorang yang mustahadhah, seorang yang mengalami istihadhah ini harus melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana muslimah pada umumnya. Caranya bagaimana? Sebelum melaksanakan sholat, maka harus dibersihkan dulu, bercebok, dibersihkan dulu, kemudian pakailah, kalau zaman sekarang sudah banyak pembalut ya, pakailah pembalut, terus kemudian wudu, kemudian melaksanakan sholat fardu. Perlu diketahui anak-anak, untuk orang penderita istihadhah atau mustahadhah ini, pelaksanaan wudunya itu hanya dapat digunakan 1 kali sholat fardu. Tapi untuk sholat sunat bebas, berrokaat-rokaat diroy bebas. Tapi kalau untuk sholat fardu
bisa dipergunakan untuk satu kali sholat fardu. Makanya jika penderita istihadah atau seorang mustahadah itu wudunya itu ditangguhkan menjelang sholat masuk. Jadi misalnya ada dengar suara adzan asar, nah segeralah berwudu untuk melaksanakan sholat asar dengan tata cara bahwa dikhawatirkan darahnya menetes itu harus sumbat, ya kan anak-anak? Nah, disumbat, dipakaikan penghambat darah agar supaya tidak menetes ke lantai. Ini istilah sekarang pembalut. Nah, itulah tata cara penderita istihadah atau seorang mustahadah di dalam melaksanakan sholatnya. Puasanya juga harus dilaksanakan. Kalau pas saatnya puasa Ramadan ini, kalau seorang mustahadah yang tidak diperbolehkan puasa itu saat orang tersebut mengalami haid. Jadi contoh pertama yaitu darah kuat 5 hari, darah lemah 25 hari. Jadi 1 bulan berturut-turut itu keadaannya mengeluarkan darah terus. Jadi yang 5 darah kuat itu dihukumi haid, sedang 25 harinya darah lemah itu dihukumi istihadah. Paham? Alhamdulillah. Ini kita sambung pertemuan terakhir nanti ya, hari Sabtu pagi, karena waktunya juga sudah sampai untuk masa berakhirnya materi. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada sore hari ini menjadikan ilmu yang manfaat, maslahah fi dini wa dunya wal akhirah, sehingga kita benar-benar bisa menerapkan apa yang harus kita ilmui atau yang kita punyai dalam melaksanakan syariat-syariat ibadah kita. Mari kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah dan tasyahud istighfar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ya alaikum warahmatullahi wa assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Walaisari ya sayyidi suwaka fa inta kuntu sasonal ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya ayyuhar rasul sallallahu alaihi wa sallam. Ilaiya sayyidi binadu musilati bil hadratil aliyah ya sayyidi ya ayyuhal raus ya sayyidi ya ayyuhal raus ya sayyidi ya ayyuhal raus. Al-Fatihah. Salah dan hilang, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Amin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.